Selamat pagi, kembali bersama saya Pascal Tethol dalam Ruang Refleksi. Nemo dat quod non habet, sebuah pepatah Latin yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, you can't give what you haven't. Engkau tidak bisa memberikan apa yang engkau tidak punya. Saudara semua, supaya kita memiliki sesuatu, wawasan, pengalaman, maka mesti kita aktif di dalam kehidupan ini. Dan salah satu cara efektif adalah kita berkomunikasi dengan orang lain agar kita mendapatkan sebuah pemahaman yang pelan-pelan menjadi milik kita, yang menggerakkan hidup kita. Tentu pengalaman yang menarik, yang membawa banyak manfaat adalah kedekatan kita dengan yang punya kehidupan, yaitu Tuhan Allah. Saya tidak singgung di sini karena itu urusan kita masing-masing. Karena sejatinya kualitas kehidupan rohani kita akan sangat tergantung dari bagaimana kita memaknainya dalam kehidupan keseharian kita. Yang ingin saya bagikan sebuah refleksi adalah bagaimana komunikasi itu menjadi efektif sehingga apapun itu, informasi dari siapapun, informasi model apapun, kita bisa maknai menjadi sesuatu yang positif untuk diri kita, yang berguna bagi kesehatan mental kita, untuk melengkapi pemahaman kita, agar kehidupan kita kehidupan yang membawa dampak positif atau kehidupan yang membawa manfaat, sehingga orang sungguh-sungguh dibantu, orang sungguh-sungguh merasa menjadi nyaman, orang menemukan jalannya, orang dimampukan untuk sendiri menyelesaikan persoalan-persoalannya. Tidak boleh kita membuat orang tergantung terus-menerus sama kita. Tapi suksesnya kita adalah ketika pertemuan kita dengan orang, komunikasi, diskusi, membuat orang itu menjadi dirinya, dikuatkan, dan dia bisa menyelesaikan segalanya. Saudara semua, seringkali sharing, diskusi, debat, itu lebih banyak meninggalkan luka di dalam diri orang yang berkomunikasi. Bahkan di antara keluarga inti sekalipun, antara suami istri, antara kakak adik, antara orang tua dan anak, lebih banyak menyisakan luka. Kenapa? Karena komunikasi itu lebih satu arah, masing-masing ingin mempertahankan argumentasinya dan menganggap pikirannya, pengalamannya itu lebih benar daripada orang lain. Dan sering pula sudah ada negative thinking terhadap orang lain. Kita sudah menduga, oh dia begini, dia begitu. Maka dalam komunikasi itu lebih banyak kita mencari-cari kelemahan-kelemahan orang yang berkomunikasi dengan kita, bahkan pasangan kita, daripada kita menangkap isi pesannya. Mungkin tidak lebih baik dari pikiran kita, mungkin hanya sekedar desas-desus. Tetapi kemudian ketika kita memahaminya, oh ada sesuatu yang baik dari cara pikirnya, maka itu akan menambah sesuatu yang positif bagi diri kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang sejuk, walaupun kita berbeda pendapat. Rupanya banyak dari kita masih perlu belajar untuk kita menjadi dewasa dalam bertutur. Kata-kata yang kita keluarkan sering kata-kata yang macam pisau. Dia menyakiti, menimbulkan luka, dan karena itu semakin banyak musuh-musuh dalam kehidupan kita. Maka kita pun mulai merasa sepi, asing dengan diri kita. Saudara semua, belajar dari orang lain, dari pengalaman hidup orang lain, butuh ketenangan batin, butuh berpikir positif. Kita ingin menimba sesuatu dari pengalaman hidup orang lain, karena pengalaman hidup orang lain itu sungguh-sungguh unik dan tentu syarat makna. Maka membaca buku, berkomunikasi dengan orang lain, mendengarkan masalah orang, terlibat dalam organisasi-organisasi, baik itu organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi profesi, akan membuat kita semakin matang. Kemampuan mendengar yang terus perlu kita perdalam. Kalau kita ingin semua hal yang tampil di depan kita akan membawa sebuah kekuatan baru bagi diri. Bukan cuma sekedar intelektualitas, pemahaman kita, tapi sungguh-sungguh sikap kita. Maka setiap saat adalah
kesempatan Tuhan memberikan kepada kita kemudahan untuk menjadi diri kita, untuk betul-betul kita didewasakan, sehingga tampilnya kita menjadi tampil yang membawa kesukaan bagi orang lain. Tuhan memberkati.